Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah anak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran ke-8, yaitu berakhlak baik dengan tetangga dan masyarakat. Berakhlak baik dengan tetangga dan masyarakat. Yang pertama adalah pembahasan kita pada hari ini, yaitu adab terhadap tetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Nah, dari ayat tersebut bahwasanya kita dianjurkan untuk yang namanya kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya. Dan juga kita dianjurkan, disuruh untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tua, memuliakan anak yatim, memuliakan orang fakir miskin, memuliakan tetangga, memuliakan sanak kerabat kita, maupun dekat maupun jauh, Semua itu kita dianjurkan untuk beradab, berakhlakul karimah, memuliakan. Karena kenapa? Karena memuliakan tetangga itu, memuliakan tetangga itu termasuk sebagian dari iman. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarrahu." Rawahu Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu, muliakanlah tetangganya. Oh, Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti ini hadis adalah hadis sahih. Nah, bagaimana cara kita memuliakan tetangga kita? Yang pertama adalah saling menghormati. Maksud saling menghormati di sini bahwasanya jika kita diundang, kita menghadiri, jika dia mengundang kita, tetangga kita mengundang kita, maka itu tanda rasa hormat dia kepada kita. Maka oleh karena itulah kita balas dengan rasa hormat kita kepada dia untuk menghadiri undangan tersebut. Dan juga saling bertegur jika bertemu di jalan, atau mengucapkan salam. Nah, kalau sesama orang Islam. Nah, dan juga termasuk apa? Memuliakan, saling menghormati, yaitu adalah termasuk yaitu jika tetangga kita lagi senang, lagi gembira, maka kita ikut partisipasi dalam kegembiraannya, bersenang juga. Seperti halnya misal dia sedang bertasyakuran atau apalah, anaknya telah lahir atau pergi haji bagi orang Islam, maka itu senang, gembira juga dia. Nah, dan cara kita saling menghormati yaitu termasuk juga mengembangkan sikap tenggang diri kita, tenggang rasa kita, tenggang rasa kita harus kita kembangkan, terutama juga menjaga kehormatannya. Nah, saling menghormati itu apa? Bagaimana sih cara memuliakan tetangga kita? Itu yang pertama adalah saling menghormati. Saling menghormati maksudnya gimana? Maksudnya, saling menjaga kehormatan. Kalau misalnya dia punya aib atau punya masalah, jangan kita sebarluaskan, tapi kita tutupi, Gak boleh menyebarkan aib seseorang, terlebih-lebih dia seorang muslim. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda,
Man satara musliman satarallahu bihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuka aib seorang muslim, maka dia akan dibuka aibnya nanti di hari kiamat. Naudzubillah. Nah, bagaimana cara yang kedua menyayangi sama tetangga, yaitu saling menyayangi. Saling menyayangi maksudnya ialah menyayangi tetangga sebagaimana menyayangi dirinya sendiri. Membantu tetangga apabila dalam kekurangan maupun kesusahan, membiasakan diri sesuatu, memberikan sesuatu seperti makanan atau oleh-oleh kepada tetangga setelah bepergian, terus kita bawa oleh-oleh, nah kita bagikan kepada tetangga. Nah, seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, laisal mu'min alladzi yashbahu wajaruhu jaiun la janbihi, rawal Bukhari. Bukan seorang yang beriman jika ada seorang yang beriman itu dia kenyang, tapi tetangganya sedang kelaparan di sampingnya. Itu bukan orang yang beriman, itu bukan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman adalah orang yang mana membagikan suatu makanan, pemberian makanan ataupun hadiah dari oleh-oleh gitu di perjalanan pada tetangganya. Nah, jadi bukanlah orang yang beriman jika tetangganya ada yang lapar dia kenyang, itu bukan orang yang beriman. Kata Nabi nih. Nah, apa menjenguk apabila tetangga dalam keadaan sakit? Maksud saling menyayangi itu menjenguk apabila tetangga dalam keadaan sakit. Melayat jenazah tetangga apabila ada yang meninggal dunia, melayat. Menghormati tetangga itu, bukan maksud muslim aja, enggak, tapi sama semua, sama semua. Mau dia non muslim, mau muslim, kita saling menghormati, saling menyayangi. Nah, yang ketiga apa? Tidak mengganggu. Arti dalam tidak mengganggu maksudnya gimana? Tidak mengusik dia dalam tingkah perilaku kita, perkataan kita. Ini nyanyi berisik, bikin tetangga risih, nggak boleh itu, nggak boleh. Atau apa? Merusak barang-barang mereka, apapun itu, apapun itu. Jadi nggak boleh kita saling mengganggu, tapi menghormati. Maksud dari menyayangi, memuliakan tetangga kita, yang pertama adalah saling menghormati, kedua adalah saling menyayangi, ketiga adalah tidak mengganggu. Nih, saling menghormati, saling menyayangi, tidak mengganggu. Ini termasuk apa? Cara kita memuliakan tetangga kita. Adapun yang kedua, pembahasan kita pada hari ini adalah adab bermasyarakat dengan baik. Adab bermasyarakat dengan baik adalah termasuk ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita bermasyarakat dengan baik, tingkah laku kita, akhlak kita kedepankan. Jangan mentang-mentang punya ilmu, tapi akhlak kita tidak ada. Nggak boleh. Kita mentang-mentang kita punya ilmu, gua punya ilmu, dia enggak, tapi akhlak kita harus dikedepankan. Jangan sampai ilmu kita yang dikedepankan. Kenapa? Karena Imam Malik mengatakan, ij'al ilmaka milhan, ij'al adabaka milhan, wa ilmaka daqiqon. Jadikanlah ilmumu itu, jadikanlah ilmumu itu seperti garam, dan jadikanlah adabmu, sopan santunmu, akhlakmu seperti tepung. Kalau kita bikin adonan, pasti yang banyak adalah tepung, nggak mungkin garam. Kalau garam yang ada keasinan. Nah, itulah ibaratnya bahwasannya adab sama ilmu,
harus dikedepankan adalah adab kita, akhlak kita, jangan ilmu kita. Ya. Kalau kita punya ilmu di dalam bermasyarakat, dikedepankan itu ada kita, akhlakul karimah. Ya. Karena kenapa? Karena lisanul hal absah min lisanil maqal. Ya. Karena lisan, lidah, lisan, lidah dari keadaan tingkah laku kita, lebih baik daripada perkataan. Nah, kalau perkataan kita buruk, tingkah laku kita baik, maka seorang tidak akan percaya bahwasanya itu perkataan dari kita. Karena kenapa? Karena seorang menilai dari tingkah laku kita dalam keseharian bermasyarakat itu dengan baik. Jadi itu Jadi adalah termasuk adab dari berakhlak, bermasyarakat dengan baik adalah tingkah laku kita dengan baik, tingkah laku kita itu dengan baik. Yang pertama termasuk adalah yang dianjurkan dalam agama Islam, yaitu mengedepankan sikap lemah lembut. Sikap lemah lembut. Yang kedua adalah menunjukkan akhlak mulia sebagai seorang muslim, misalnya membalas perbuatan jelek dengan perbuatan baik, seperti Nabi Muhammad SAW ajarkan. Maksudnya apa? Beliau dilemparin batu atau dilempari kotoran ketika sholat, dilihat akhlak beliau. Sampai ketika itu dicari, ini orang kemana? Kok tidak mengganggu aku lagi? Jadi cari oleh Nabi, datangi oleh Nabi.